yang lain dari tadabbur Al-Quran itu adalah al-fadlul azim, keutamaan besar di dalam tadabbur, dan ini mengisi kedudukan tadabbur di dalam Islam, atau kedudukan tadabbur terhadap Al-Quran di dalam Islam. Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, "Falau 'aliman nasu ma fi qira'atil Qur'ani bit tadabbur lashtaghalu biha an kulli ma siwa." Kalau seandainya manusia itu tahu rahasia di balik tadabbur, keutamaan tadabbur, manfaat tadabbur, buah yang diperoleh dari tadabbur Quran, lastaghalu an kulli ma siwahu. Niscaya manusia akan menyibukkan diri dengan tadabbur dan meninggalkan semua kesibukan. Hidupnya akan diisi dengan tadabbur terus. Gak mau sibuk dengan yang lainnya. Ketika sudah merasakan nikmatnya tadabbur. Jadi tadabbur Al-Quran itu ada nikmatnya, sebagaimana ibadah ada nikmatnya, sebagaimana beriman itu ada nikmatnya. Semua kebaikan dalam Islam itu ada kenikmatannya. Nah, ini rahasia kenapa orang itu bisa istiqomah di dalam kebaikan, dalam ketaatan, karena sudah sampai pada derajat menikmati ketaatan itu. Sama dengan orang bisa betah baca Al-Quran berjam-jam karena sudah sampai pada fase dia merasakan nikmatnya baca Quran. Dan orang itu bisa merasakan nikmatnya baca Quran ketika sudah sampai fase yang tertinggi di dalam membaca, yaitu membaca dengan tadabbur. Memang orang ketika baca Al-Quran meskipun nggak paham terkadang menikmati juga, karena Quran itu punya kekuatan spiritual yang luar biasa, kekuatan ruh yang luar biasa, yang bisa memberikan dorongan yang dahsyat kepada orang yang membaca, dorongan-dorongan kebaikan, dorongan-dorongan rasa nyaman, ketentraman, kenikmatan, meskipun dia nggak paham. Tetapi orang yang paham lebih dahsyat lagi, lebih nikmat lagi. Orang baca dengan tadabbur, artinya dia merenungi maknanya, paham maknanya, itu jauh lebih nikmat. Dan ini rahasia menjelaskan kepada kita kenapa ya, para sahabat betah banyak membaca Quran. Sampai diantara mereka ada khatam Al-Quran, ya, sehari sekali, ada yang 3 hari sekali, dan lain sebagainya. Lalu ketika mereka sholat bersama Nabi, kuat, panjang-panjang. Nabi terkadang qiyam malam bersama para sahabat itu, rokaatnya, 1 rokaat terkadang pernah membaca 3 surat. Antum jangan bayangin 3 surat itu kulhu, tiga-tiganya. Ya, kulhu ahad, kul a'udzu birabbin nas, dan kul a'udzu birabbil falaq. Bukan. Tapi 3 surat itu adalah, rokaat pertama itu 3 surat adalah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Seperti dalam hadis riwayat Hudzaifah Al-Yamani. Beliau sholat bersama Rasulullah SAW di satu malam bersama para sahabat. Di rokaat pertama Rasulullah ternyata membuka dengan Al-Baqarah. Berarti Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Maka Hudzaifah Al-Yamani saat itu menebak, ketika sholat beliau menebak, oh mungkin Nabi akan rukuk ketika sudah sampai 100 ayat. Ternyata begitu 100 ayat dilewati, lanjut Nabi. Maka Hudzaifah Al-Yamani merubah tebakannya, oh mungkin setelah selesai Al-Baqarah baru Nabi rukuk. Ternyata begitu Al-Baqarah selesai, Nabi pindah ke An-Nisa, bukan Ali Imran. Meskipun urutannya Ali Imran, tapi Nabi An-Nisa. An-Nisa dulu. Nah, setelah An-Nisa, Nabi balik ke Ali Imran. Jadi 3 surat dalam satu rakaat. Itu kenapa? Apa rahasianya? Para sahabat kok nggak ngeluh? Ya, nggak ngeluh diimamin Nabi 1 rakaat baca 3 surat panjang. Karena sudah sampai pada tahap menikmati. Jadi fase mereka dalam tilawah itu sudah sampai dengan tadabbur, menikmati. Jadi ibadah, zikir, tilawah itu ada kenikmatan. Ada kenikmatan, percayalah. Percayalah bahwa semua ibadah itu ada kenikmatannya. Dan orang yang sudah sampai pada kenikmatan itu, maka dia akan istiqomah. Karena dia akan menjadikan ibadah itu kebutuhan, bukan beban lagi. Kebutuhan, dia butuh. Karena dia merasakan nikmat. Sama seperti orang butuh makan. Dia bisa menikmati makanan, karena dia butuh. Seperti itu pula orang yang sudah sampai pada fase menikmati bacaan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW itu pernah sampai mengulang-ulang 1 ayat itu semalaman, dari malam sampai pagi.
In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu ayat yang direnungi Nabi diulang-ulang dari malam sampai pagi. Rasul merenungi ayat itu dengan seluruh makna yang dikandung oleh ayat itu. Sehingga Rasulullah SAW tidak letih, tidak lelah untuk membaca ayat itu dari malam sampai pagi. Seperti itu orang yang sudah sampai pada tahap menikmati bacaan Al-Quran tilawah dengan tadabbur, maka semalam suntuk sampai pagi pun dia tidak akan merasa letih di dalam membaca Al-Quran. Dan kenikmatan baca Al-Quran ini, kalau sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga diakui oleh salafun salih yang bernama Bishr ibn Sari. Imam Bishr ibn Sari mengatakan di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, al-ayatu mithlu tamrah kullama madubtaha istakhrajta halawataha. Ayat itu tidak ubahnya seperti kurma yang lezat. Kullama madubtaha, semakin kamu punya kurma yang lezat itu, istakhrajta halawataha, semakin kamu merasakan kelezatannya, kenikmatannya. Jadi baca ayat itu diibaratkan oleh Imam Bishr seperti makan kurma yang paling lezat. Semakin dipunya semakin nikmat. Al-Quran ketika orang sampai pada fase menikmati, semakin lama dia baca Quran semakin gak mau berhenti karena semakin merasakan kenikmatannya. Baik baca langsung maupun mendengarkan. Mendengarkan dengan tadabbur, dia nikmat. Dia ingin terus dibacakan Al-Quran. Zid. Seperti Rasulullah ketika minta dibacakan Ibnu Mas'ud, Rasulullah minta ditambah agar Ibnu Mas'ud terus membacakan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tewas sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya apa tip atau kiat-kiat agar kita mudah untuk tadabbur Al-Quran? Agar kita benar-benar bisa sampai pada fase tadabbur Al-Quran dengan baik dan mudah. Kiatnya yang pertama adalah, atau modal yang pertama adalah al-iman wa taqwa. Orang tadabbur terhadap Al-Quran harus bermodalkan iman dan taqwa. Tadabbur Al-Quran dengan benar membutuhkan dasar dan bekal iman dan takwa. Iman dan takwa kalau kita gandeng, maka iman itu artinya lebih kepada keyakinan hati. Iman kepada Al-Quran. Yakin bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meyakini Al-Quran itu penuh dengan keagungan. Kalau takwa itu lebih kepada amal fisik. Jadi takwa dan iman kalau digandeng itu menunjukkan bahwa iman dan takwa saat itu berbeda artinya. Iman lebih kepada keyakinan, adapun takwa itu pembuktian iman dengan amal fisik. Amal fisik seperti melakukan ketaatan dan menjauhi dosa dengan fisik. Tapi kalau iman dan takwa dipisah, kalau di Al-Quran itu iman saja atau takwa saja, berarti yang dimaksud sama. Yang dimaksud dengan iman ya takwa juga. Yang dimaksud dengan takwa itu iman juga. Nah, kita coba di dalam dalam bekal untuk tadabbur ini, kita bedakan antara iman dan takwa, maka kita gandeng. Jadi bekal pertama adalah iman dan takwa. Apa dalil? Tentu kita mengatakan ini tidak asal ya, kita harus merujuk kepada dalil. Apa dalilnya bahwa iman itu adalah modal untuk tadabbur? Surat Al-Baqarah ayat 121 Allah mengatakan alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan Alkitab Al-Qur'an yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Yang dimaksud dengan sebenar-benar bacaan adalah dengan mentadaburinya. Sehingga ditafsiri oleh ulama, di antaranya Ibnu Mas'ud ketika menafsir ayat ini, maksud membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan adalah menghalalkan apa yang dihalalkan Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Quran. Inilah tadabbur itu. Dia renungi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bertekad untuk menjauhi, dan apa yang dihalalkan maka itulah yang dia lakukan, yang dia ambil. Sehingga melahirkan pengamalan, menjauhi larangan dan hanya melakukan yang dibolehkan atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah mengatakan ulaika yu'minuna bih.
Orang yang baca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, yaitu dengan tadabbur itulah yu'minu nabi, yang beriman kepada Al-Quran. Ini menunjukkan modal tadabbur itu harus iman. Karena Allah mengatakan yang bisa benar-benar membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, yaitu yang mentadabburinya, itu hanyalah orang yang beriman. Berarti iman harus jadi modal orang tadabbur. Orang tidak mungkin bisa tadabbur Quran kalau tidak membawa iman. Dan para sahabat Rasulullah SAW itu tadabbur Qurannya paling sukses, generasi yang paling sukses dalam mentadaburi Quran. Mereka benar-benar merenungi, meresapi, mengimani apa yang dia baca, sehingga bertekad untuk melakukan perintah-perintah Al-Quran yang dia baca dan menjauhi larangan-larangan Al-Quran yang dia baca. Itu para sahabat. Sahabat Rasulullah SAW itu begitu datang larangan dari Al-Quran, langsung dia stop. Begitu ada perintah dari Al-Quran, langsung dia lakukan tanpa tawar-menawar, tanpa menganalisa tujuannya apa, maksudnya apa Allah memerintahkan. Yang penting perintah Allah dia lakukan, yang penting larangan Allah dia tinggalkan. Dan itu terbukti ketika diharamkannya minum khamar. Meskipun minum khamar seperti yang kita katakan minuman selera mereka, ya, minuman gandrungnya mereka. Bahkan di rumah-rumah mereka para sahabat itu banyak berisi galon-galon minuman khamar, menunjukkan betapa khamar itu minuman kebiasaan mereka, minuman sehari-hari mereka. Setiap saat mereka minum khamar. Tapi ketika turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, sungguhnya khamar, judi dan seterusnya adalah najis dan wajib dijauhi, maka sekonyong-konyong para sahabat Rasulullah SAW menumpahkan semua khamar. Jadi nggak berpikir panjang. Begitu dikatakan haram, wajib dijauhi, langsung semua khamar di rumah mereka, di galon-galon rumah mereka, di bejana-bejana tempat penyimpanan khamar itu mereka tumpahkan di jalanan. Sehingga jalan Madinah itu banjir minuman khamar. Saking totalitasnya para sahabat, nggak menyisakan sedikit pun khamar di rumahnya. Jalanan banjir khamar, pasar Madinah banjir khamar. Totalitas. Apa yang bisa menjadikan sahabat begitu totalitas menerima perintah Allah dan begitu dilarang langsung totalitas menjauhi larangan Allah? Jawabannya adalah karena iman. Mereka bangun interaksinya dengan Quran itu dengan di atas dasar iman. Mereka mentadabburi Al-Quran dengan modal iman. Inilah rahasia menjelaskan pada kita kenapa dulu para sahabat mengatakan kunna nu'tal iman qabla an nu'tal Quran. Kami itu dikasih iman dulu sebelum Quran. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Kami belajar iman dulu sebelum Quran. Jadi rahasia kenapa para sahabat itu totalitas di dalam tunduk kepada perintah dan larangan Al-Quran, karena mereka sudah beriman dulu sebelum mendapatkan Quran. Sudah ditarbiyah oleh Nabi dengan tarbiyah iman dulu sebelum mereka mendapatkan Al-Quran. Sehingga ketika mendapatkan Al-Quran, iman mendorong mereka untuk totalitas tunduk kepada Al-Quran. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, modal iman ini penting bagi orang belajar Quran. Ya. Orang kalau belajar Quran tanpa iman bisa menyimpang dari tafsir yang benar. Bahkan bisa sampai muncul pendapat, misalkan pendapat yang mengatakan semua agama sama, LGBT itu halal. Itu semuanya adalah berdasarkan Quran yang mereka pahami. Orang ketika mentadaburi Al-Quran tidak pakai iman, bisa menyimpang dalam menafsiri Quran. Bahkan bisa juga sampai pada pemahaman sholat 5 waktu nggak wajib. Kenapa? Karena bagi mereka tidak ditemukan sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Sholat 5 waktu itu adanya di dalam sunnah, di dalam hadis, bukan di dalam Al-Quran. Maka ditolak sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu tidak wajib. Padahal di dalam Al-Quran sendiri dikatakan atiullah wa atiu Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Cara mentaati Rasul gimana? Mengikuti sunnahnya. Sementara sunnahnya itu di sana ada kewajiban sholat 5 waktu. Rasulullah mengatakan
Fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa sholawat. Ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu itu wajib. Jadi tadabbur Quran itu nggak cukup hanya merenungi ayat Al-Qur'annya, tapi termasuk merenungi semua yang terkait dengan ayat yang dia baca. Hadis-hadis yang menafsirkan ayat itu dia renungkan juga, dia kait-kaitkan juga, dia sambung-sambungkan juga, sehingga tadabburnya itu komprehensif, tidak juz'iyah, tidak parsial. Kalau parsial maka akan muncul tafsir yang menyimpang dari yang benar. Jadi modal iman ini penting dalam mentadabburi Al-Quran. Juga takwa. Takwa itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang